Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang urgensi, bimbingan, dan konseling di sekolah dasar. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Diandra, Olivianor, dan saya sendiri Muhammad Diana Hilmi. Latar belakang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidaknya landasan hukum atau ketentuan. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut peserta didik, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan, menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Peserta didik sebagai seorang individu yang sedang dalam berada proses perkembangan atau menjadi in becoming, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam bentuk arah kehidupannya. Next. Urgensi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan yang memberikan bantuan secara psikologis kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi diri dan memandirikan konseling. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi diadakannya bimbingan konseling. Yang pertama itu historis. Masyarakat Yunani kuno menekankan sebuah upaya untuk mengembangkan potensi dan memperkuat individu melalui pendidikan sehingga mereka dapat berperan di lingkungan masyarakat. Mereka mempercayai bahwa setiap individu memiliki potensi diri yang harus dibimbing agar dapat bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Konselor yang terkenal di Yunani kuno adalah Pluto, karena dia telah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap pemahaman psikologis individu. Hal inilah yang memunculkan ide bahwa pemahaman individu memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Selanjutnya itu ada filosofis. John G. Christophera dan kawan-kawan mengemukakan pendapat James Cribbin mengenai prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan, yaitu sebagai berikut. Bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan kemuliaan dan harga diri individu dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. Bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan, artinya bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Bimbingan harus respect terhadap hak-hak setiap klien yang meminta bantuan atau pelayanan. Bimbingan bukan progratif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Bimbingan dilaksanakan melalui kerjasama dan masing-masing bekerja berdasarkan keahlian dan potensi dirinya. Yang ketiga itu masuk ke sosial budaya. Nah, di sosial budaya ini terbagi menjadi 5, yaitu perubahan konsekuensi keluarga, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan metropolitan, dan seksisme atau bisa juga disebut rasisme. Yang keempat itu ada religius. Ya, masuk ke religius. Dilihat dari landasan secara religius, bimbingan dan konseling menekankan pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia diharapkan bisa mengimplementasikan nilai-nilai agama melalui proses bimbingan dan konseling. Yang terakhir itu ada psikologis. Peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang secara dinamis. Mereka mengalami perubahan-perubahan dan kerap kali terjadi masalah dalam menghadapi perubahan tersebut. Dalam menghadapi perubahan, mereka juga memerlukan bantuan orang lain. Nah, disinilah peran bimbingan konseling diperlukan.
Nah, mungkin itu dulu presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, saya puji bagi Allah. Limpahan rahmatnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat salam selalu tercurahkan kepada kita baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Khalidian Nur dengan NIM 19101123117. Izinkan saya sebelumnya melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai urgensi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana yang kita ketahui dan kita pahami, urgensi ini adalah hal-hal yang dianggap darurat. Artinya hal-hal yang dianggap darurat yang berhubungan dengan bimbingan konseling yang ada pada anak sekolah dasar. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih peserta didik. Nah, artinya di sini peserta didik itu ialah merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan. Maka dari itu, sebagai generasi penerus haruslah menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Dunia pendidikan memiliki peran utama untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas. Sesuai dengan maksud daripada sebagai generasi yang berkualitas, maka timbullah dan adanya yang namanya dunia pendidikan untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas tadi. Nah, seiring berkembangnya zaman, permasalahan dalam dunia pendidikan semakin beragam. Maka dari itu, pendidikan perlu memantapkan kualitasnya agar semakin bermutu, efektif, dan ideal, dan tidak mengabaikan salah satu bidang penting dalam pendidikan, yaitu bimbingan dan konseling. Artinya, dapat kita pahami kawan-kawanku sekalian bahwa bimbingan konseling adalah salah satu bidang yang penting, salah satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, bimbingan konseling ini bertujuan membimbing peserta didik untuk mampu mengarahkan diri dan menyelesaikan masalah. Karena dengan adanya bimbingan konseling itu akan memudahkan mereka untuk memahami diri mereka lalu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, next. Nah, kawan-kawanku sekalian, karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Artinya di sekolah dasar pun kita dapat pahami dan kita ketahui. Nah, artinya di sini karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar itu memiliki perbedaan. Artinya berbeda dengan jenjang sekolah SMP maupun SMA. Oke. Pertama ya kawan-kawan, di sini karakteristik bimbingan konseling sekolah dasar itu menekankan pentingnya guru, artinya menekankan pentingnya peran guru di sini. Nah, nih nomor satu yang paling penting ialah menekankan betapa pentingnya peranan guru BK di sekolah dasar tersebut. Lalu setelah itu yang kedua karakteristiknya ialah fokus pada pengembangan diri dan pemecahan masalah. Artinya guru BK itu memiliki fungsi yang fokus untuk pengembangan diri murid atau peserta didik agar nantinya bisa mulai dia memecahkan permasalahan yang ia hadapi walaupun itu permasalahan kecil sedikit demi sedikit. Itulah yang hal pertama dan harus kita perhatikan. Artinya di sini pentingnya peranan guru tersebut dan guru itu harus fokus untuk pengembangan diri peserta didik dan untuk pemecahan masalahnya tersebut bagi peserta didik yang mungkin pada sekolah dasar ini permasalahan yang dihadapi tidak begitu banyak. Tetapi di sini kita mengajarkan bagaimana untuk memecahkan masalah secara dini dengan pelan-pelan. Lalu setelah itu kita akan bekerja sama dengan orang tua atau berkolaborasi. Artinya hal terkait stakeholder itu dilaksanakan dengan orang tua ke orang tua itu mengetahui bagaimana perkembangan anaknya dan juga kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak di rumah dengan orang tuanya. Lalu setelah itu seorang guru BK di sekolah dasar harus memahami betapa uniknya kehidupan anak sekolah dasar karena kita ketahui karena pada saat usia di sekolah dasar adalah usia yang aktifnya, artinya kita bisa memahami oh ternyata ada anak yang memiliki hobi seperti ini, ada anak yang suka seperti ini. Nah, seperti itu kawan-kawan. Lalu setelah itu peduli kebutuhan anak. Nah, setelah kita memahami kebutuhan anak yang unik tadi, di sini kita bisa dapat artikan bahwa di sana seorang guru BK pada sekolah dasar itu menganalisis bagaimana kebutuhannya, artinya kebutuhan apa yang cocok untuk anak ini. Misalkan dia hobinya membaca, maka kebutuhan yang kita berikan ialah berbagai macam buku bacaan. Dan perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, setelah itu karakteristik bimbingan konseling sekolah dasar ialah memahami pentingnya usia sekolah dasar. Sebagaimana yang kita ketahui pada
pada usia sekolah dasar kan berhubungan dengan usia keemasan, usia aktif-aktifnya mereka, maka kita harus memahami bagaimana sifat dan tingkah laku mereka di sana. Nah, setelah itu kita menanamkan kebiasaan dan sikap beriman. Artinya, misalkan nih, sebelum masuk kelas harus mengucapkan salam, setelah mau pembelajaran harus berdoa dulu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Artinya dengan kita menanamkan kebiasaan dan sikap ini, maka nanti akan diharapkan berlanjut sampai dia pada jenjang-jenjang berikutnya dengan kebiasaan yang bagus dan beriman kepada Tuhannya. Nah, setelah itu kita harus memahami nih karakteristik bimbing konseling sekolah dasar, yaitu mengembangkan keterampilan dasar. Artinya itu keterampilan membaca, menulis, menghitung, dan sebagainya. Karena kita ketahui kan kawan-kawan bahwa keterampilan dasar di sekolah dasar itu ialah keterampilan awal oleh peserta didik. Artinya sekolah dasar ini anak-anaknya harus perlu kita perhatikan perkembangan mereka. Nah, setelah itu, sebagaimana yang kita ketahui, setelah mengembangkan keterampilan dasar, kita mengembangkan nilai-nilai. Artinya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang bagus dan sebagainya, yang nantinya berguna untuk kehidupan dia ke masa akan datang. Itu kita berikan secara garis besar, secara sedikit demi sedikit, ini mengembangkan nilai-nilai moral yang bagus di masyarakat seperti apa, berteman dengan sesama seperti apa, bersikap dengan orang tua seperti apa. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, setelah itu karakteristik pimpinan sekolah dasar yang selanjutnya lah belajar menjadi pribadi yang mandiri. Artinya di sini kita juga melatih mereka, melatih peserta didik sekolah dasar untuk belajar mereka menjadi pribadi yang mandiri. Misalkan nih menulis. Nah, memang kan pada dasarnya awalnya kita mengajarkan mereka menulis huruf alfabet, artinya A, B, C, dan sekarang kita akan melepas mereka pelan-pelan agar mereka bisa mandiri menulis, membaca, dan sebagainya. Setelah itu jangan lupa nih kawan-kawan, keterampilan fisik. Nah, itu harus mengembangkan yang namanya keterampilan fisik. Inilah karakteristik bimbing konseling di sekolah dasar, menurut saya juga harus penting kita perhatikan. Artinya fisik anak-anak kan memang sudah pada usia ini kan memang aktif. Nah, oleh karena itu hendaknya kita juga memperhatikan bagaimana kesehatan mereka, yaitu mungkin dengan memberikan video-video tentang kesehatan, olahraga, dan sebagainya, sehingga nanti pada saat pembelajaran olahraga itu mereka bisa memahami bagaimana kepentingan fisik itu, maka mereka akan mulai sejak dini bisa memahami sedikit demi sedikit ternyata fisik itu harus dijaga, kesehatan itu nomor satu. Nah, setelah itu karakteristik bimbingan konseling sekolah dasar adalah mengembangkan kata hati, artinya kata hati yang baik. Bagaimana ketika kita di anak sekolah dasar ini dimusuhi temannya atau dijadi temannya, harus memaafkan. Artinya di sini secara dasar kita memahami pelan-pelan memberikan bagaimana anak itu tentang pentingnya kata hati, mengikuti kata hati yang baik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Setelah itu tidak lupa juga yaitu membina hidup sehat. Artinya kita di sini memberikan pemahaman sedikit demi sedikit. Artinya pentingnya membina hidup sehat, apalagi pada saat zaman sekarang sebagaimana kita ketahui harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita di sini harus mengajarkan, membimbing mereka pentingnya hidup sehat, makan makanan yang tidak sembarang, dan sebagainya. Oke, setelah itu next selanjutnya ialah karakteristik bimbingan konseling sekolah dasar adalah menjalani peran sosial. Artinya menjalani peran sosial sesuai daripada gender mereka, yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa nanti pada saat mereka di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal mereka. Nah, kalau laki-laki misalkan di contoh kecilnya mulai bisa ke masjid, rajin beribadah, mulai bergaul dengan teman-teman sebayanya. Nah, walaupun kadang harus dibarengi dengan orang tua, artinya orang tua juga di sini berperan penting untuk bagaimana perkembangan sifat maupun nilai-nilai kebaikan yang harus nantinya diperhatikan untuk ke masa depan mereka. Setelah itu kita harus juga memperhatikan namanya mengembangkan sikap sosial mereka tadi. Tadi kan sudah menjadi peran mereka nih. Ternyata laki-laki mungkin pergi ke masjid, perempuan mungkin di rumah itu sholatnya. Setelah itu mengembangkan sikap sosial mereka terhadap lingkungan mereka seperti apa. Jika ada orang yang buang sampah, mungkin mereka pelan-pelan menegur teman sebaya nih. Ternyata buang sampah itu harus di tempatnya. Artinya di sini kita harus memberi dorongan terus, stimulus terus itu. Nah, pelan-pelan
pelan-pelan agar mereka memiliki sikap-sikap yang baik terhadap lingkungannya. Oke, seperti itu. Lalu yang terakhir ialah memahami masa depan. Artinya kita mungkin tidak bisa terlalu banyak ya untuk membicarakan masa depan, akan tetapi kalau misalkan pada anak sekolah dasar yang mungkin sudah kelas 5 atau kelas 6, itu kita bisa memberikan gambaran. Mungkin kita tanyakan mau sekolah apa selanjutnya, entah itu SMP, SMP, MTS dan sebagainya. Lalu mau tujuannya seperti apa, entah itu nanti mereka akan SMP yang di luar kota atau sebagainya. Itu kita harus memahami ternyata sekolah dasar ini adalah sekolah yang awal dan akan berlanjut lagi ke SMP. Artinya jangan sampai putus di sekolah dasar, karena begitu pentingnya pendidikan untuk masa depan. Artinya di sini kita pelan-pelan untuk memberikan pemahaman, stimulus dan sebagainya untuk anak sekolah dasar. Ya, artinya di sini kita tidak boleh memberikan pemahaman-pemahaman yang sulit untuk dipahami pada saat usia memang pada peserta didik yang di sekolah dasar. Nah, mungkin seperti itu ya kawan-kawan ya. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, urgensinya bimbingan konseling sekolah dasar itu memang pada zaman sekarang itu memang sudah ada. Artinya tidak hanya di jenjang SMP ataupun SMA di sekolah dasar, sekarang diperlukan yang namanya bimbingan konseling. Dan di sini juga saya sudah menjelaskan bagaimana karakteristik BK di sekolah dasar. Nah, mungkin sampai di sini ya kawan-kawan ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kesalahan kata, kehilapan maupun sebagainya. Setelah ini akan dilanjutkan rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar secara lebih spesifik. Nah, bimbingan dan konseling di SD sendiri itu bertujuan untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan, yang mana tugas-tugas perkembangannya ini meliputi 3 bidang, yaitu pribadi sosial, belajar, dan juga karir. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari pribadi sosial terlebih dahulu. Nah, BK di SD bertujuan untuk membantu peserta didik supaya mereka memiliki pemahaman diri. Pemahaman diri itu termasuk kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, saya ini maunya apa, dan seperti itu, saya ini siapa, dan hal-hal yang berkaitan tentang dirinya sendiri. Kemudian kita juga membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap-sikap positif seperti misalnya hidup jujur, hidup mandiri, disiplin, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat pilihan kegiatan secara sehat. Tentunya kita di sini harus membantu peserta didik supaya mereka tahu, oh kegiatan ini bisa saya ikuti karena sifatnya positif, dan jangan sampai mereka memilih kegiatan yang negatif. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mampu menghargai orang lain. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi atau mengembangkan hubungan sosial, dia dengan teman-temannya, dia dengan guru, dia dengan orang tua, dan dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya menyelesaikan masalah, dan juga yang terakhir membuat keputusan secara baik. Mungkin keputusannya bukan keputusan yang besar, yang berat gitu ya, mungkin sekedar untuk memilih ekskul yang dia mau aja itu juga merupakan suatu keputusan gitu. Nah, itu tadi secara pribadi dan sosial, tujuan diadakannya BK di SD supaya dia bisa memiliki pemahaman diri ya intinya gitu kan, dan bisa supaya dirinya itu bisa memperlakukan orang lain dengan baik ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dari bidang belajar. Dari bidang belajar sendiri, tujuan BK di SD adalah membantu peserta didik untuk bisa melaksanakan cara-cara belajar yang benar. Jadi dia tahu, oh cara belajarku ini seperti ini supaya dia bisa berhasil. Nah, kemudian yang kedua, membantu peserta didik menetapkan tujuan dan rencana pendidikan. Jadi contohnya tujuannya, oh kelas 1 aku mau ranking 1. Nah, itu kan juga sebenarnya sebuah tujuan gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya tujuan itu tercapai, apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya, dan memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian. Maksudnya adalah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian-ujian yang akan dia lalui gitu. Kemudian yang ketiga yaitu karir. Nah, karir ini
kita membantu peserta didik untuk mengenali macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan. Jadi at least dia tahu dulu, oh ini dokter, oh ini polisi, oh ini guru, yang seperti itu. Baru kita bantu mereka menentukan cita-cita dan merencanakan masa depannya. Oh ya, saya mau jadi polisi, soalnya saya tahu polisi itu seperti ini. Oh saya mau jadi guru, soalnya guru itu mengajar, saya suka mengajar. Nah seperti itu. Kemudian dia juga bisa mengeksplorasi arah pekerjaannya. Kalau dia mau jadi dokter, berarti dia akan berkecimpung di dunia kesehatan gitu. Kalau guru di pendidikan, seperti itu. Dan yang terakhir, kita membantu mereka untuk menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaannya. Jangan sampai peserta didik itu dia takut darah tapi dia mau jadi dokter gitu. Itu kan bisa menghambat gitu kan, menghambat perkembangannya sendiri gitu. Nah jadi itu tadi baik secara pribadi, sosial, belajar, dan juga karir, tujuan secara khusus diadakannya BK di sekolah dasar. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah sifat dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Jadi berbeda gitu ya bimbingan dan konseling di sekolah dasar, di SMP, di SMA, di TK, bahkan di perguruan tinggi. Nah, di sekolah dasar sendiri, sifat bimbingan dan konselingnya itu lebih kepada bimbingan pengembangan dan pencegahan. Nah, bimbingan dan konseling itu berupaya mendorong peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi dirinya supaya dia bisa mencapai hasil yang maksimal dan tentunya bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itu fokus bimbingan pengembangan. Sedangkan bimbingan pencegahan itu membantu peserta didik mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan, masalah yang dihadapi selama dia berproses gitu. Lalu untuk fungsi bimbingan dan konseling sendiri, ada 3 fungsi yang menjadi prioritas di dalam bimbingan dan konseling sekolah dasar, yaitu fungsi adaptif, penyesuaian, dan juga penyaluran. Nah, fungsi adaptif ini, bimbingan dan konseling itu membantu siswa melalui adaptasi pendekatan, metode. Jadi lebih ke guru BK-nya gitu, bagaimana cara, bukan guru BK juga sih, guru mapel juga, bagaimana cara mereka mengajar anak di usia sekolah dasar gitu, dengan metode apa, media mengajarnya yang tepat itu seperti apa gitu. Terus fungsi penyesuaian, nah ini lebih ke peserta didiknya. Jadi kan mereka dari TK ke SD itu punya proses pembelajaran yang berbeda gitu kan. Nah di situ kita bantu mereka untuk menyesuaikan diri. Begini loh proses belajar di SD berbeda sama di TK gitu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi penyaluran. Nah ini adalah bagaimana kita membantu mereka menyalurkan potensi diri. Misalnya mereka suka berolahraga, berarti silakan ikut basket, badminton, bola, atau berenang biasanya ya SD ya. Terus kalau misalnya mereka orangnya lebih menyeni, bisa ke musik, bisa menyanyi, menari, dan segala macam. Mungkin itu tadi adalah sifat dan fungsi dari bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Materi tersebut menjadi penutup materi kita pada bahasan kali ini, yaitu tentang urgensi diadakannya BK di sekolah dasar. Saya akan menyimpulkan sedikit dari seluruh materi hari ini. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa peserta didik merupakan generasi penerus bangsa, yang mana tentunya sebagai generasi penerus mereka haruslah menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Lewat apa? Pendidikan. Nah, pendidikan yang bagaimana yang bisa melahirkan manusia yang berkualitas? Tentunya pendidikan yang tidak mengabaikan bidang-bidang yang ada di dalamnya, yaitu bidang administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan juga bidang bimbingan dan konseling. Nah, disinilah bimbingan dan konseling bertanggung jawab untuk membantu siswa mengembangkan potensi diri ke arah yang lebih maksimal, dan juga untuk membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Mungkin itu saja dari kami. Semoga kawan-kawan semua dapat memahami materi yang kami sampaikan. Akhir kata, saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih.